Jumpa lagi bersama saya Aji Pangestu. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan yang maha asik tentunya. Video kali ini masih tentang banjir juga, masih tentang part sebelumnya tentang banjir. Bagaimana perjuangan seorang kuli yang tetap harus bekerja di saat banjir dan di saat hujan melanda. Dan video kali ini saya rasa sangat menyentuh juga, lebih menyentuh daripada yang sebelumnya. Di saat salah seorang teman yang mengirimi video ini pulang kerja menemui banjir dan terpaksa harus memikul motornya. Mari kita saksikan cuplikannya. Cekidot. Ini padunya dangah ini anaknya. Oni kedukik. Terus semetot. Video yang tadi tentu untuk menjelaskan bagaimana ia harus bisa bekerja besok, lusa dan seterusnya. Karena ketika ini sudah sebagai pengetahuan umum kan, ketika busi sudah basah, terus seandainya dia masuk melalui knalpot dan sampai ke magnet, itu motor itu akan mati dan tidak bisa digunakan lagi, harus diperbaiki, harus turun mesin. Itulah mengapa ia harus bela-belain untuk mengangkat kepala motornya supaya air tidak masuk dalam mesin dan tidak membasahi busi dan lain sebagainya. Pun air yang mereka lalui juga sangat lumayan deras bagi kanak-kanak, bagi anak-anak tentu akan hanyut. Bahkan saya melihat video ini, dia harus mengecek bagaimana kelajuan air tersebut dan bagaimana kedalaman air tersebut beberapa kali, sehingga harus melewatinya. Dia harus mengecek lebih dahulu. Mari kita saksikan. Cekidot. Apa? Ini airnya besar ini. Airnya besar ini air. Tak boleh lewat ini. Dekat ulung. Kenulung mai muri sekali aku. Muri sekali ke. Ada samria anda ke aku. Slow. Apa sih naiknya? Kawan yang aku kemakar pakon saono. Pakon sandi doa. Alhamdulillah. Melalui video yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa air itu memang deras sekali, karena untuk ukuran perempuan dewasa saja ia harus dibimbing, ia harus dibawa tangannya, digenggam tangannya oleh laki-laki dewasa supaya dia tidak ikut hanyut mengikuti arus air yang sangat deras tentunya. Ini menurut saya sangat luar biasa, sangat memang pengorbanan yang luar biasa
untuk memenuhi kebutuhannya di sini seperti makan, minum, pulsa dan lain sebagainya, dan untuk kebutuhan orang-orang kampung, keluarga-keluarga di kampung, untuk sekolah, untuk menyekolahkan anaknya, untuk kebutuhan harian istrinya dan keluarga lainnya. Dia harus rela seperti itu. Ini memang luar biasa menurut saya. Semoga kalian tetap keadaan sehat, wahai semua para kuli yang ada di manapun. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Asih. Mari kita saksikan. Sini beli ke atas pecah. Ikut balik. Bobo. Oke, baiklah. Itu ending daripada video kiriman dari salah satu kawan yang ada di Malaysia, salah satu TKI dan TKW yang ada di Malaysia. Jadi begini, kenapa saya harus bela-belain untuk membuat channel, untuk bersusah payah seperti ini? Karena begini, apa yang kita suarakan, apa yang ingin didengarkan oleh orang lain di zaman 4.0 industri ini memang harus menggunakan media-media yang disediakan seperti ini. Karena tanpa ada orang yang memberitahukan, walaupun mereka sudah tahu dan terus memberitahukan, tidak akan ada kepedulian sedikit pun dari para pemangku kebijakan kita. Kenapa saya sampai mengatakan hal seperti itu? Begini, kemiskinan merupakan ladang tersubur, ladang terhangat untuk dijadikan sebagai alat kampanye termanjur kapanpun pemilihan umum itu dilakukan. Tapi setiap pergantian tidak ada perubahan sedikit pun tentang data statistik pengiriman TKI maupun TKW ke luar negeri, tetap saja melonjak dari tahun ke tahun, tidak ada pengurangan. Baiklah, jika memang Badan Statistik Nasional mengatakan pengurangan, saya berani jamin itu bohong. Karena itu yang tentu melalui jalur yang depan, yang menggunakan visa dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang kosong? Bagaimana mereka yang tidak mempunyai surat jalan yang sah, dokumen-dokumen yang sah? Ini bukan terjadi di Malaysia saja, bahkan di Singapura, terus di Taiwan, Timur Tengah dan lain sebagainya. Hal itu juga terjadi. Masih saja ada lubang-lubang tikus untuk menyeberang tanpa dokumen. Apakah ini yang dinamakan pemberantasan kemiskinan? Tentu kalian harus menjawabnya sendiri tentang hal-hal yang seperti ini. Bagaimana ini sudah sebagai pengetahuan umum kita. Kita di Indonesia, ketika kita harus berbicara tentang sumber daya manusia, sumber daya alam, kita jauh dibanding tempat kita mengadu nasib. Semua apa yang ada di negara kita tercinta, semuanya ada. Tapi yang masih minim adalah kepedulian kita terhadap sesama.
pengelolaannya, sistemnya yang masih saja itu saja, yang masih berjamur, yang masih basi. Ayo dong, buat sekali-kali perubahan. Bagaimana harus memberantas kemiskinan, bagaimana harus tidak mengirim TKI dan TKW lagi ke luar negeri. Apa nggak malu? Setiap tahun data statistik harus naik dan naik terus. Apa iya kita harus begini-begini terus? Wahai kalian para pemangku kebijakan, coba lebih serius lagi. Apa yang bisa diandalkan dari kalian-kalian? Kalian itu masa jabatannya terbatas, ada 5 tahunan. Bagaimana kelak orang-orang akan menuntut atas apa yang tuan-tuan putuskan, atas apa yang tuan-tuan perlakukan terhadap mereka? Bagaimana? Coba berpikir bagaimana cara kita supaya mengirim TKI dan TKW ke luar negeri itu hanya sebagai cerita dongeng, hanya sebagai nina bobo untuk generasi-generasi setelah kita nanti. Mungkin kali ini sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan untuk part-part selanjutnya. Tentu ada banyak video-video menarik lainnya dari saya dan kiriman-kiriman lainnya dari teman-teman TKI yang ada di Malaysia. Terus saksikan video seterusnya dan bagikan kepada teman-teman, kepada siapa saja yang layak diberitahukan hal-hal yang kayak gini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.